siapa? Suster Nafa. Ya, benar sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lumayan lebih tenang, tapi kadang masih muncul suara-suara itu sus. Baik, berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak ada wujudnya itu? Masih agak sering sus, tapi nggak sesering kemarin. Baik, berapa lama suara itu berlangsung? Tidak selama kemarin, hanya beberapa menit saja. Biasanya suara itu muncul dari mana? Masih terasa dari dalam kepala sus. Lalu untuk kerasnya, seberapa keras yang Ibu dengar? Kadang masih cukup keras. Apakah Ibu masih merasa suara itu nyata? Kadang iya dan kadang enggak sus. Lalu apakah suara itu masih bersifat negatif? Masih ada, tapi nggak sesering dulu. Lalu kalau sekarang ini isi suara yang Ibu dengar seperti apa? Seperti memanggil gitu sus. Apakah Ibu masih merasa terganggu dengan adanya suara-suara itu? Iya, saya masih terganggu. Seberapa besar gangguan yang Ibu rasakan? Tidak sebesar kemarin, tapi saya masih terganggu sus. Apakah Ibu sudah mencoba cara mengganti yang kemarin kita pelajari? Ya, saya sudah mencobanya dan sedikit membantu. Dan apakah Ibu masih ingat bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara mengganti itu? Iya, saya ingat dengan mengatakan keras supaya suara itu pergi. Baik, sudah benar ya Ibu. Ibu sudah bisa mengingat dan melakukannya. Baik Ibu, hari ini kita akan belajar cara kedua untuk mengontrol halusinasi, yaitu jangan bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Kita berbincang-bincang selama 15 menit. Bagaimana Ibu? Baik, Berbincang-bincangnya di sini saja ya Bu. baik di sini saja. Baik, salah satu cara mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Dengan cara ini, perhatian Ibu akan teralihkan sehingga suara itu berkurang. Tujuannya agar Ibu bisa mengalihkan perhatian dari suara tersebut dan mengurangi kecemasan yang Ibu miliki. Yesus. Dan yang perlu disiapkan di sini adalah kemauan Ibu untuk mulai berbicara dengan orang lain seperti teman atau perawat yang lainnya. Baik, saya mencoba. Jika suara itu muncul lagi, Ibu bisa langsung mencari teman atau perawat untuk diajak bicara. Misalnya, dengan Ibu mengatakan, "Bu, saya ingin mengobrol, saya sedang tidak nyaman." Yesus. Kalau begitu, coba sekarang Ibu praktikkan kepada saya. Bu, saya mau mengobrol. Saya sedang tidak nyaman, Bu. Baik, seperti itu ya Ibu, Ibu sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita belajar bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasi? Saya merasa lega dan tidak terlalu fokus pada suara-suara itu. Coba Ibu sebutkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu untuk caranya bagaimana? Mencari orang untuk diajak mengobrol supaya suara itu tidak muncul. Baik, jika suara itu muncul lagi, Ibu bisa langsung mempraktikkan cara ini lagi ya. Baik, saya akan coba. Lakukan sesering mungkin agar suara-suara itu berkurang ya Bu. Yesus. Baik, besok kita akan belajar cara ketiga, yaitu melakukan aktivitas terjadwal agar halusinasi tidak muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Besok kita akan bertemu lagi di jam 9 pagi selama 15 menit ya Bu. Baik, Yesus. Untuk tempatnya di sini saja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Yesus. Terima kasih.